Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bung Kameramen? Alhamdulillah Bung Alfian, baik sekali. Puasanya udah deket. Iya nih Bung Alfian. Oke, kita mau dengerin dibacain berita. Bung Kameramen, berita apa nih? Baik Bung Alfian, mendekati Ramadan nih Bung Alfian. Mudah-mudahan tidak ada PPKM Bung Alfian. Ini Bung Alfian beritanya tahun 2018 Bung Alfian. 18 bulan 6 2018 dari suaranasional.com. Judulnya Yahya Saquf, PKI bagian kekayaan peradaban Islam Nusantara. Oh, Islam Nusantara Bung Alfian, bukan. Baik Bung Alfian, Khatib Am Syuriah PBNU Khalil Saquf membuat pernyataan kontroversi terkait Partai Komunis Indonesia PKI. Ini langsung disorot Bung Alfian dari Twitternya beliau. Ternyata beliau itu mencuit tanggal 8 Februari 2014. Mungkin itu di awal-awal rezim lah ya. Sebagaimana Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Masyumi adalah kekayaan peradaban Islam Nusantara, begitu pula PNI, PKI, dan Murba. Waduh, bagaimana respon Bung Alfian nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan itu di awal tahun 2014 ya. Bagaimanapun itu merupakan catatan buat pemirsa. 2014 itu merupakan sebuah alarm, sebuah lonceng kebangunan kembali PKI di Indonesia menurut penelusuran saya selama kurang lebih 30 tahun saya menekuni gerakan mereka. Nah, jadi kalau ada yang menyebut-nyebut PKI merupakan bagian dari peradaban Islam, tentu saya akan menyatakan itu bohong, itu salah, dan tidak ada catatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika tadi disebut adalah bagian dari peradaban Islam Nusantara, saya nggak punya pemahaman tentang itu, saya nggak ikutan. Mungkin ada betulnya juga menurut yang berpandangan seperti itu. Karena Islam Nusantara itu Islam itu ya Islam titik, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan, nggak ada tanda kutip, segala macam. Islam is Islam, itu mungkin penting. Nah, jadi kembali soal PKI, jelas PKI secara nasional merupakan sebuah kelembagaan yang punya cacat sejak kedatangan, proses kelahiran sampai kelakuan, dan sampai dimampusin, sampai dimatiin, sampai dibekukan. PKI tidak ada baik-baiknya. PKI udah selesai, udah tamat, dan tidak akan bisa kita lihat sebagai hal yang bisa dipujikan, walaupun mereka sekarang merasa seolah-olah punya tempat duduk kuasa lagi. Iya Bung Alfian, ini dalam beritanya ada tambahan sedikit. Pernyataan beliau mendapat tanggapan dari warganet yang menyatakan tidak setuju. Sakit nih, PKI yang bantai ulama kok dibilang kekayaan peradaban Islam? Masa kelam peradaban tuh, PKI itu masa kelam maksudnya. Jadi Bung Alfian, saya kan sering juga dengar ceramah Bung Alfian. Kalau lihat ke sejarahnya kan dulu GP Ansor, pemuda Ansor kan pernah dibunuh oleh PKI. Apakah ini tidak dipahami oleh mereka, supaya juga mereka harusnya sebagai garda terdepan yang mengingatkan masyarakat akan kebangkitan PKI, Bung Alfian? Ya, kalau kita tarik pernyataan ini di satu sisi, dan kekejaman PKI kepada GP Ansor atau Banser di sisi lain, dan kelakuan PKI secara umum yang sebetulnya merupakan musuh besar dan musuh yang panjang terhadap NU, maka sebenarnya cerita seperti ini menjadi sangat absurd ya, sangat konyol dan sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas PKI adalah cerita kematian, cerita darah, pembohongan, manipulasi, intrik, membalikan fakta, menyalahkan kesalahan pada orang lain, bohong untuk bohong, dan bohong lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang berperilaku seperti itu, ya patut diduga dia punya hubungan nasabiah, dia punya hubungan biologis atau punya hubungan ideologis. Yang jelas tidak ada cerita PKI sebagai bagian dari peradaban Indonesia. Yang ada bagian dari kerusakan, bagian daripada ke anti ketuhanan, anti kemanusiaan, anti musyawarah, anti demokrasi. Yang jelas
PKI adalah masa lalu yang berusaha untuk muncul kembali, dan itulah yang mungkin menjadi penting saya perdengarkan, bahwa PKI bukan satu-satunya masalah di negeri ini, tapi jangan bilang kebangkitan PKI bukan masalah, karena mereka tetap akan menimbulkan masalah dan menjadi sumber masalah yang harus kita selesaikan di tahap-tahap awal. Iya, baik Bung Alfian, tadi saya teringat bahwa komunisme itu adalah kan, atau PKI itu kan paham yang anti Tuhan, Bung Alfian. Nah, isu atau pembahasan tentang kebangkitan PKI itu pernah diceletuk oleh Pak Riyamizard Riyakudu. Jangan-jangan yang bilang PKI tidak bangkit, dia adalah PKI-nya, gitulah kira-kira. Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Tidak ada itu, ya, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekali. Ya. Nah, Bung Alfian, bagaimana mungkin di akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, kata kuncinya mengingatkan anak muda sekarang ini bahwa PKI itu akan terus ada dan terus bangkit, Bung Alfian. Karena yang saya tahu, Bung Alfian, yang namanya ideologi tidak pernah mati, dan yang saya tahu juga dari ceramahnya Bung Alfian, PKI itu mereka nggak pernah ngerasa membubarkan diri. Nah, ini gimana Bung Alfian? Kata kunci yang sederhananya lah ya, biar kita paham bahwa PKI itu terus bersinergi dan bangkit untuk terus mengganggu kegiatan umat Islam dan nasional ini, Bung Alfian. Yang pertama, menggejalanya pola dukunisme. Kemusyrikan ini merupakan tanda para komunisme. Kan dulu mereka sangat bertergantungan dengan para dukun-dukun. Iya. Itu satu. Yang kedua, merajalelanya perilaku-perilaku menyimpang. Dari yang namanya seks bebas, molimo, hedonisme, dan juga kecenderungan wanita-wanita yang tidak ingin punya anak. Dan pokoknya kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan fitrah insaniyah itu merupakan satu tanda bahwa ada alam pikir, pandangan hidup yang memang cenderung berpihak kepada nilai-nilai ateisme, dan ini harus jadi perhatian kita. Apalagi ada satu kelembagaan yang akan nanti dilansir tanggal 23 bulan berarti lusa, 23 bulan Maret 2022 ini adalah sebuah kelompok yang akan melegalisasikan gerakan-gerakan lesbianisme, LGBT, dan mereka menganggap, dan itu nanti langsung dimotori oleh para pemuda-pemuda yang bergabung antara generasi dari kelompok, yang membuat saya cukup mengerus dada bahwa memang ini merupakan satu agenda moderasi yang pernah kita bahas dengan 3,2 triliun yang pernah dialokasikan. Nah, jadi kembali kepada kata akhirnya, bahwasanya kebangkitan PKI itu akan dipertontonkan dengan munculnya hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai norma-norma sosial yang sehat, dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan. Kita lihat dari azan yang disamakan dengan gonggongan anjing, dan sekali. banyak hal sekali ini sebagai kisi-kisi atau fenomena atau gejala-gejala yang muncul dengan berbagai penampakan. Ya, kalau mau kita bahas panjang-panjang, ya termasuk penghilangan frasa agama, termasuk penghilangan pelajaran bahasa Arab, termasuk penghilangan pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran dan macam-macam. Sebetulnya ini semakin tegas menunjukkan bahwa PKI itu bangkit. Maka dari itu, saya Alfian Tanjung yang selama ini menekuni tentang sistematika gerakan kebangkitan PKI mengatakan PKI drill comeback, dan PKI harus kita lawan. Dan sedemikian saja dulu penyampaian dibacain berita. Kita akan mengurus Indonesia, akan mengawal Indonesia tanpa PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.